Kasus kali ini adalah sebuah kasus kelainan pada area tempurung kepala, di mana bentuk kepala menyerupai bentuk buah lemon atau stroberi, di mana kelainan ini disebabkan juga oleh kecacatan pada area sumsum tulang belakang yang pecah dari tulang vertebra atau tulang belakang bagian lumbosakral. Jadi kondisi janin ini mengalami cacat pada tulang belakangnya, di mana tulang belakang bagian lumbosakral terjadi spina bifida atau terbukanya selubung saraf tulang belakang ini, dan jaringan sarafnya terekspos langsung oleh cairan ketuban. Seharusnya bagian tulang ini lurus dan tidak terbelah pada bagian belakang. Dalam kasus di mana selubung saraf itu masih utuh, tentunya tekanan pada otak tidak akan sampai berkurang sehingga menekan bagian-bagian otak untuk berkembang. Sayangnya pada kondisi bayi ini sudah terjadi kerusakan otak permanen, di mana jaringan otak sudah rusak dan telah terjadi hidrosefalus atau ventriculomegaly. Di sini kita lihat bentuk kepala yang mengerucut pada bagian ujung, menyerupai buah lemon atau stroberi, dengan gambaran otak yang telah rusak. Nah, di sini kita amati bagian dari otak, perlapisannya kita lihat bentuk otak yang telah rusak terisi oleh cairan keseluruhannya dengan bentuk tulang kepala menyerupai buah lemon atau stroberi, dan terlihat mengerucut pada bagian ujung. Kemungkinan tersering berhubungan dengan suatu kelainan trisomi 18 atau Edwards syndrome. Namun bisa saja ini merupakan suatu kelainan non-genetik, artinya murni merupakan kelainan struktural yang terbentuk sejak awal. Perlu kita informasikan pada orang tua kemungkinan sequel kelanjutan bahwa janin ini memiliki fungsi neurologi atau fungsi motorik saraf yang terganggu karena bagian tulang belakangnya sudah terbelah dan terekspos, terpapar oleh cairan ketuban yang bersifat korosif menyerupai racun bagi susunan saraf pusat. Andai tulang belakang itu tidak terpapar oleh cairan ketuban dan hanya terselubungi oleh sebuah selaput sekalipun pecah, masih mungkin melakukan rekonstruksi untuk menutup kembali. Namun apabila struktur sarafnya telah rusak, maka kemungkinan untuk janin ini ke depannya akan mengalami dampak sequel pada pengaruh-pengaruh fungsi saraf dan neurologisnya di masa mendatang. Apalagi bentuk tempurung kepala yang sudah menciut dengan jaringan otak yang mengalami destruksi pada beberapa bagian, yaitu hidrosefalus, jelas tidak mungkin kembali untuk normal. Jadi di sini kita temukan bagian belakang dari lumbosakral, susunan tulang belakang pada area ekor ini terbelah, yang kita namakan sebagai spina bifida. Sementara struktur-struktur lainnya kita temukan gambaran yang normal. Proses ini akan berjalan progresif sehingga kita harus memberikan kesempatan pada orang tua untuk berdiskusi apa yang mereka rencanakan, termasuk rencana untuk berkolaborasi dengan dokter bedah saraf untuk mengetahui secara pasti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat bayi ini lahir dan berkembang
ketika dia telah lahir, termasuk dampaknya dan sequel-sequel yang kemungkinan terjadi apabila kehamilan ini berlanjut hingga persalinan. Kehamilannya sendiri baru berusia 20 minggu menuju ke 21 minggu dengan spina bifida dan kelainan pada tempurung kepala dan hidrosefalus.